Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi seputaran tentang KJP. Ini banyak KJP-KJP teman-teman yang dibatalkan. Dari data yang Mas Eka lihat nih ya, ada sekitaran 46.000 data siswa yang dibatalkan KJP-nya ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan informasikan nih kenapa bisa dibatalkan, kemudian apa solusinya ya untuk para warga. Tapi sebelum itu, untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih atau baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga semua. Dan juga bisa ikutin di Telegram Mas Eka, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke website KJP-nya. Nah, seperti biasa di sini, teman-teman bisa ngecek dulu status KJP teman-teman ya di sini ya. Kemudian masukkan nik para warga, kemudian pilih tahunnya tahun 2022, pilih tahapnya tahap 2. Jika dicek datanya ada atau data tidak ada, kemudian ada tapi tidak disetujui, nah itu bagaimana, itu sudah ada di video Mas Eka sebelumnya, silakan dicek aja. Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahas kenapa sih dibatalkan, kemudian eh, banyak loh 46.000 yang dibatalkan. Yuk kita langsung aja ke paparannya ya. Nah, di sini ya. Ada 46 ribuan siswa tidak lagi mendapat KJP tahap 2 2022, ini penyebabnya ya. Oke. Nah, di sini ya. Di bulan Oktober kemarin tuh ya. Di bulan Oktober, sekarang kan bulan November ya. Di bulan Oktober kemarin, data jumlah penerima tahap 1 tahun 2022 ya sampai dengan bulan Oktober kemarin itu ada 849.170 siswa ya. Semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM ya. Kemudian di 11 November 2022 ya, jumlahnya jadi turun sebanyak 803.121 peserta dari semua jenjang. Nah, ini jomplang ya, dari 849 ke 803, kurang lebih ada 46.049 siswa tidak lagi menerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Nah, dari 46.000 ini tidak menerimanya itu terbagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama tuh nih ya di sini ya. Ada yang pertama data tidak ditemukan lagi ya. Terus yang kedua tidak terdaftar sebagai penerima. Nah, data tidak ditemukan lagi ini ada beberapa faktor atau ada beberapa indikatornya lagi nih ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian tidak terdaftar sebagai penerima juga sama, padahal penerima sebelumnya, tapi begitu dicek tidak terdaftar sebagai penerima lagi, dia masuk sebagai 46.449 orang itu ya yang tidak lagi menerima KJP Plus tahap 2 di tahun 2022 ini. Nah, di data tidak ditemukan di sini ya, data tidak ditemukan di sini ada tiga ya, ada tiga indikatornya. Yang pertama, tidak dimutasikan untuk teman-teman yang alih jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, atau ke SMK. Nah, kenapa ini tidak dimutasikan? Ya mungkin karena sekolah barunya tidak menarik data, sehingga datanya tidak lagi ditemukan di sistem KJP yang teman-teman cek di sini. Nah, itu ya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya kita lihat di tahun 2023 tahap satunya nanti. Jika namanya keluar, maka teman-teman bisa kembali mendapatkan KJP atau tinggal memverifikasi KJP-nya. Tapi kalau datanya tidak keluar, maka teman-teman harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS. Karena teman-teman bukan lagi sebagai exciting dari KJP atau penerima sebelumnya dari KJP yang akan keluar di tahap 1 2023 nanti gitu ya. Kan yang di tahap ini kan berarti teman-teman sudah tidak dapat lagi. Kemudian yang kedua di sini nih ya, tidak terdaftar di sistem KJP. Nah, ini kenapa? Karena ya tidak terdaftar gitu kan. Tidak ada datanya gitu kan, tidak terdaftar di DTKS, sehingga begitu datanya dari DTKS dimigrasikan ke KJP yang nggak ada datanya, begitu dicek di sini pun nggak akan ada datanya. Nah, kalau teman-teman atau para warga masih pada bingung nih, wah sudah daftar DTKS tapi masih belum ada juga tuh datanya Mas Eka, bagaimana? Nah, coba dicek di video terbaru Mas Eka di sini ya, di DTKS versus KJP ya, jangan salah paham tuh di situ ya. Disimak dulu di situ, baru nanti teman-teman kalau kurang mengerti lagi baru bisa bertanya di kolom komentarnya ya. Oke, kemudian terblokir. Nah, ini terblokir juga bingung ya. Sekolah tidak merasa memblokir ya. Berarti kalau sekolah tidak merasa memblokir ya kemungkinan teman-teman terblokir secara otomatis ya, karena mungkin melakukan pelanggaran gitu ya. Coba dikonfirmasi ke sekolahnya ya. Nanti bisa dilihat di situ, atau teman-teman bisa ke P4OP nih. Kenapa teman-teman terblokir?
Jadi data tidak ditemukan itu ada 3 indikatornya seperti ini. Yang pertama tidak dimutasikan, maka data teman-teman tidak akan muncul di sini, di status pencarian penerima KJP tahap 2 tahun 2022-nya. Kemudian data tidak terdaftar di sistem KJP ya karena teman-teman tidak terdaftar di DTKS gitu ya, atau belum masuk DTKS, atau yang sudah ditetapkan di DTKS tapi data DTKS-nya belum digunakan untuk KJP. Kemudian yang ketiga ada terblokir ya. Ini data tidak ditemukan ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan data tidak terdaftar sebagai penerima? Nah, bagi teman-teman yang tidak terdaftar sebagai penerima lagi nih, warga yang sudah mengecek di sini ya, dicek, kemudian di situ tulisannya tidak ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2022. Wah, kecewa pasti itu ya. Nah, ini kalau waktu baru-baru itu begitu Mas Eka ngecek di sistem sekolah, kita bisa download nama-nama yang dibatalkan KJP-nya, kemudian ada keterangannya. Ada desil tidak ditemukan, desil melebihi desil 5, desil 6, desil melebihi 4, desil 7, desil 8 seperti itu. Nah, itu ada updatean seperti itu, updatean desil dari DTKS. Desil itu apa sih Mas Eka? Desil itu udah dijelaskan di video sebelumnya. Silakan disimak nih di sini ya teman-teman ya agar nyambung ya semuanya ya. Jadi ada updatean desil, kemudian peserta KJP yang sudah ada di DTKS itu tidak lagi masuk sebagai peserta DTKS desil 4. Nah, maka dibatalkan. Ketika dibatalkan, maka otomatis KJP-nya juga tidak bisa digunakan gitu kan. Artinya tidak bisa digunakan untuk KJP nih data DTKS-nya karena desilnya melebihi desil 4. Maka tertulislah tidak terdaftar sebagai penerima. Nah, ini solusinya bagaimana? Bagaimana cara merubah desilnya? Simak di video Mas Eka berikutnya. Nanti Mas Eka akan bahas bagaimana cara merubah desilnya ya. Oke, para warga, itu aja mungkin yang bisa Mas Eka bagi informasinya kepada para warga semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan lagi seputaran tentang KJP dan DTKS untuk para warga nih ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan para warga juga bisa join di Telegram Mas Eka, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.